Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah di sini ada bagian kerung leher. Ini. Ketebalan kain misalkan segini nih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Inspirasi Mode dan Gaya, belajar menjahit ala Yazid Taylor. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya tidak membahas tentang pola ya, tetapi saya akan membahas ini. Kebetulan sebenarnya udah lama sih ya. Udah beberapa bulan yang lalu saya ada rezeki membeli mesin ini, mesin potong. Saya akan sedikit membahas tentang mesin potong ini ya. Kita bahas dari luarnya dulu. Di sini model RS 100, inputnya 250 watt. Dah, voltasenya 220 dan seterusnya. Nama mereknya Okta. Ini bukan endorse ya, tetapi saya hanya berkepentingan ingin memberitahukan ke teman-teman bahwa mesin potong ini, memberitahukan ke teman-teman tentang mesin potong ini ya. Kita buka, di sini ada busanya. Sebenarnya udah dibuka kemarin juga, udah dipakai berapa kali, cuman saya bungkus lagi dan saya buka kembali untuk memberitahukannya ke teman-teman. Pas saya mau motong kain ini, saya teringat ke teman-teman dan kebetulan ada waktu, jadi saya buatkan videonya. Di dalamnya ada ini adalah manual book. Apaan itu manual book? Buku manual. Isinya kira-kira memberitahukan ini komponen-komponen di dalamnya. Bagian-bagian ini namanya apa-apa, bahasanya saya nggak ngerti lah ya. Ada rotor, kondenser, cover for handle, yang nggak ngerti lah. Pokoknya saya akan menjelaskan yang simple-simple aja, ya. Ini manual book. Terus ini adalah kabel power ya, kabel powernya. Ini dicolokin ke listrik, ini dicolokin ke mesin yang 3 lubang ini. Oke, ke mesin apa namanya, mesin potongnya. Lalu di sini ada lagi, nah ini adalah hamplasnya, hamplas ekstranya, tambahan hamplasnya ya. Terus ini ada kunci pembuka untuk pisaunya nggak dapet kita nih. Ini juga sama, ini kunci, kalau nggak salah ini buat ngebuka atau mengganti hamplasnya ya, kunci L. Terus ini ada semacam apa ya, kayak yang di mesin kecil itu loh, buat dinamonya itu apa, nggak ngerti juga saya namanya apa ini ya. Oke, lalu ini adalah mesinnya ya, nggak ada lagi, kosong ya, nggak ada lagi. Kita buka. Ini sebenarnya tadi udah dipakai berapa kali, cuman saya bungkus kembali. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah amplasnya. Oh, diputer aja ini amplasnya. Belum salah. Banyak banget kek.
Makasih Kak ya. Nah, ini maksud saya yang saya katakan kunci ini untuk membuka ini nih. Di antara hamplas, tiang hamplasnya itu ada lubang, kita buat menahan ini. Bisa dimasukkan ke sini. Salah ding. Salah ternyata teman-teman, ini bukan buat buka amplas. Sorry. Nah, kalau untuk membuka amplas mungkin pakai cok mana ya? Sebentar, saya cari alatnya dulu. Alatnya biasa saja, pakai kawat yang agak kuat aja, bukan kawat seperti ini ya. Kawat biasa saja. Ini lubangnya ini kita tahan seperti ini, lalu kita putar ini ya amplasnya. Nah, diputar. Jadi lubang-lubang tiang amplas adalah penahan untuk bisa memutar amplas ini ya. Kelihatan ya? Ya mudah-mudahan kelihatan lah. Kalau pengen lebih kelihatan, mudah-mudahan teman-teman bisa membeli, yang belum punya mesin ini bisa membelinya ya. Amin. Nah, kita pasang kembali bisa di sini. Jadi sistemnya sistem kayak semacam baut gitu ya. Nah, dikasih lubang ini buat penahannya, oke? Ini buat apa nanti kita cari. Lalu kita ke sini. Ini fungsinya untuk membuka pisau di sini. Tapi sebelum pisau itu dibuka, bagian tutup pisau ini kita buka dulu, dan bagian atas juga sama kita buka, baru kita putar. Tek, bisa terbuka ya. Oke, tidak saya buka nanti ribet lagi masangnya. Nah, di sini yang hitam-hitam ini untuk ada tulisannya oil. Oil itu minyak. Boleh dikasih minyak mesin di sini, ditetesin saja untuk pelumas biar pisaunya ini enggak panas. Pisaunya pisau bulat. Pisaunya pisau bulat. Nah, ini buat apa ini? Penutup ini. Penutup ini buat menjaga ketika posisi pisau ini diam seperti ini, tangan kita tidak masuk ke sini nih. Ke bagian bawah sini kan cukup tajam nih. Ini pisaunya nih. Nah, ini buat penahan. Jadi nggak nyentuh ke sini. Oke, buat penutup. Pada saat mau motong kita angkat sedikit. Oke. Terus pada saat mau amplas kita tekan di sini ya. Mesin sambil dijalankan, lalu di tuas ini kita tekan begini. Nah. Lalu apa lagi? Nah, ini juga sama buat minyak juga nih. Di sini boleh dikasih minyak-minyak dikit. Oh. Ini juga sama buat pelumas dari mesin motornya. Oke. Ini apa ini? Oke, selanjutnya cara penggunaan. Ya, langsung ke cara penggunaan aja biar cepat. Nah, kita singkirkan dulu ini. Ya, kita singkirkan dulu. Ini kita singkirkan dulu. Bagaimana cara penggunaannya, teman-teman? Cara penggunaannya adalah, ini adalah tombol on off. Ada angka 0, ada angka 1. Angka 0 off, angka 1 nyala. Oke. Terus kita colokkan yang bagian ini ke sini buat kabel powernya di sini nih. Buat kabel powernya. Udah, lalu kita colokkan ini ke listrik. Colokkan. On. Oh, on. Oh. Nah, untuk ngasah pada saat ini on, kita tekan di sini. Nih, kita tekan. Nah, itu sudah otomatis ngasah. Lalu kita masuk ke tahap kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tentunya mesin ini ringan dan sangat murah. Cuman untuk memotong kain di atas
saya beraninya cuma 10 lembar ya. Di atas 10 lembar kayaknya saya nggak rekomendasi menggunakan mesin ini, kurang bagus. Karena mesin ini ada di posisi-posisi cuttingan yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin ini. Contoh, di sini ada bagian kerung leher. Ini ketebalan kain misalkan segini nih teman-teman. Misalkan ketebalan kain kita pakai yang ini saja ya. 1 cm ketebalan kain 1 cm. Nah, kita cabut dulu ya. Perhatikan, ini simulasinya. Ketebalan kain 1 cm begini. Ini. Nah. Kelihatan nggak? Nah, posisi pisau itu adalah bulat. Posisi pisaunya bulat. Karena posisi pisaunya bulat, ketika ketebalan kain itu 1 cm tidak merata langsung lurus terpotong. Artinya dia membulat. Bagian atas terpotong, bagian bawah bisa belum terpotong. Nah, itu yang agak kesulitannya. Lalu, untuk posisi berbelok beda dengan pisau cutting KM ya, yang pisau lurus itu ya, yang panjang pisau, ada yang 8 in, ada yang 12 in, ada yang 9 in juga. Dia untuk posisi lekukan seperti ini kayak di kerung ketiak nih. Misalkan kita jalan dari sini teman-teman, dari bawah ke sini motong. Dari sini bisa langsung kita patahkan ke sini. Set. Kalau mesin ini nggak bisa, kita agak luruskan dulu sedikit ke sini, ke atas. Mesin biarkan mati dulu. Setelah mesin itu mati dan berhenti, kita mundur. Baru kita mulai dari sini, ya. Oke, coba kita praktekkan, teman-teman. Kita praktekkan. Itu kesulitannya, jadi nggak bisa langsung ditekuk ya. Saya nggak rekomendasi mesin ini kalau misalkan untuk kapasitas yang besar. Ini hanya untuk yang kecil-kecil saja ya. Ya harganya cukup worth it lah, 600 ribuan, 600-800, nggak tahu sekarang berapa ya, nggak tahu. Oke, kita coba motong ya. Saya akan coba praktekkan memotong di bagian sini teman-teman. Nih. Oke. Nah, dari bagian bawah sini lurus ke sini, lalu harus berhenti di sini. Biarkan mesin ini berhenti, baru kita tarik lagi keluar karena nggak bisa langsung muter ke bagian lingkar ketiak ya. Perhatikan sampai di bagian sini juga, karena di bagian itulah yang mesin ini tidak bisa maksimal menggunakannya. Kita angkat, boleh, ini sedikit, lalu kita nyalakan. Sebelum kita mulai, kita tekan dulu untuk amplasnya atau gerindanya. Oke, langsung mulai. Hati-hati dengan posisi kabel ya. Dan untuk motong menggunakan mesin ini, hati-hati tangan jangan sampai posisi di depan, tetap ada di samping untuk menjaga stabil dari bahan itu biar tidak goyang-goyang. Jangan di depan, bahaya ya, karena dia berputarnya itu ke arah depan seperti ini. Kalau tangan kita di depan, mesin ini kita jalankan, tidak kita pegang pun dia bisa jalan sendiri karena menarik kain ya. Sampai sudut sini kita harus berhentikan mesin dulu, nggak bisa langsung ditekuk ke sini, nggak bisa, nanti akan rusak kainnya. Setelah mesin ini berhenti putarannya, baru kita mundurkan. Jangan kita memundurkan mesin ini jangan dalam kondisi mesin masih berputar, karena nanti bisa memotong bagian-bagian yang lain ya. Jadi kita mundurkan pelan-pelan, boleh. Oke. Lalu kita ke bagian sebelah sini dulu, bagian bawahnya ya.
Hasil potongannya cukup halus teman-teman, cukup lumayan lah ya untuk yang punya cuan-cuan dikit lah ya, budget minimalis. Lalu perhatikan di sini teman-teman, nih di bagian kerung leher ini. Oh sorry, saya akan ambil atau saya akan potong di bagian lengan dulu. Nih, di bagian atas di sini ya, kelihatan ya. Ini ada potongan lengan. Saya akan potong lengan dulu biar memotong di bagian leher dan badan depannya itu lebih mudah. Nih kita akan potong ini dulu, baru nanti kita akan ke sini. Oke. Cukup rapi ya teman-teman ya, cukup rapi, hasil potongannya bagus. Sama halnya di bagian sudut ini juga, kita harus memulai dari sebelah sini, motong ke sini, berhenti, dan dari sini ke sini, berhenti ya. Stop, mundur. Perhatikan teman-teman, di sini juga kita ambil kapur biar lebih jelas. Ini batas gambar adanya di sini ya. Tapi saya motong itu harus melebihkan sekitar setengah senti agar bagian bawahnya pun kena. Kalau nggak dilebihkan, dia bagian bawahnya nggak kena karena tadi itu mesin pisaunya itu bulat. Oke, baru ke sebelah sini. Nah, karena tempatnya agak sempit nih ya, kita agak kesulitan, tapi kita nikmati saja. Perhatikan juga bagian kabel ini ya, jangan sampai kena mesin. Sudah dilebihkan setengah senti pun masih ada bagian yang belum terputus. Artinya nggak kena dengan pisaunya ya. Kita bantu dengan gunting. Memang agak repot menggunakan mesin ini, tapi cukup membantu lah. Lalu ke bagian sini, apa namanya, belahan lengannya, karena ini model kemeja ya, potong di bagian lengannya. Nih, yang saya katakan nggak kena semua ini di sini nih.
Aduh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, di bagian ujung situ pisaunya bulat dan di bagian atas sudah kena, tetapi di bagian bawahnya belum kena ya. Oke, lanjut. Hasil potongannya cukup oke lah ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian leher nih. Kita cutting di bagian leher. Perhatikan ya cara-caranya. Nah, di bagian sini nih pasti ada bagian yang tidak terpotong di sudut ininya ya. Maklum nggak ada kameramen, jadi saya putar-putar kameranya sendiri ya. Nah, bagian sini saya harus agak naik sedikit. Untuk di bagian sudut ini nggak boleh kita lebihkan, dipaskan dengan garis, biarkan bagian bawah itu tidak kena semua, nggak apa-apa, nanti kita bantu dengan gunting ya. Oke, lanjut ke lingkar ketiaknya. Sudah berhenti, baru kita geser. Nah, ini kita bantu dengan gunting lagi. Perhatikan teman-teman. Nah, di sini tuh di bagian bawahnya nggak kena ya. Di bagian bawahnya nggak kena, nggak sampai sudut ya, sekitar setengah sentian lah. Nah, di bagian atasnya kena, jadi kita bantu gunting boleh. Memang mesin ini harus dibantu gunting kalau untuk motong seperti ini. Atau kalau misalkan teman-teman mau motongnya bisa langsung, silahkan ke arah sini gitu ya. Tapi saya nggak terbiasa ke seperti itu, jadi begini saja. Ya. Begitu teman-teman, kelebihan dan kekurangan dari mesin potong Okta RS 100. Okta RS 100 ya. Ini bentuk mesinnya. Ya, lumayan recommended ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini yang pengen punya mesin ini segera dapat terbeli ya. Terima kasih. Salam sukses selalu, jaga kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.